Pria itu tidak sengaja mengambil tongkat kayu. Yang mengejutkannya, batang pohon itu tiba-tiba berubah. Dan pedang dengan cahaya biru muncul. Kemudian dia mengayunkannya sekuat tenaga. Dan sang ratu langsung terjatuh. Saat pedangnya melewati sebuah batu. Batu itu langsung terbelah menjadi dua. Setelah Ivan berhasil menyelamatkan rekannya, dia menyerahkan pedang ajaib itu. Dan berharap Raja Iblis menepati janjinya dan mengembalikan dirinya ke dunia sebelumnya. Namun yang diinginkan Raja Iblis bukanlah pedang ajaib, melainkan batu ajaib di tangan Raja. Setelah keduanya berbicara, Raja Iblis menemukan bahwa batu ajaib ini sebenarnya palsu. Namun kini dia tidak punya pilihan lain lagi. Dia harus berhadapan dengan Raja dan Ratu. Tiba-tiba gadis katak itu melompat sambil melemparkan pedang ajaib ke arah Ivan. Ivan mengangkat pedang ajaibnya, tapi dia tidak melancarkan serangan balik. Sebaliknya dia menggambar lingkaran di ruang angkasa, lalu menciptakan portal yang mengubah ruang dan waktu. Gadis itu tampak sangat kecewa. Ivan melompat ke dalam gerbang. Gadis yang marah itu mengambil lambang cinta, dan melemparkannya ke gerbang ruang dan waktu. Setelah kembali ke dunianya, Ivan tidak terlalu senang. Dia merasa menyalahkan dirinya sendiri, dan merasa kasihan pada gadis itu. Jadi dia pergi ke dunia air lagi. Seperti terakhir kali, dia meluncur ke bawah tabung air untuk kembali ke masa lalu. Namun kali ini dia tidak hanya gagal, bahkan dibawa ke kantor polisi. Di selnya, dia bertemu dengan pria tua aneh yang dia temui saat bepergian. Ivan berencana untuk mengambil kembali tongkat ajaibnya, lalu memberinya paket makanan ajaib dan ingin dia membesarkan seekor anak anjing. Anak-anak akan membantunya di saat kritis. Lalu pria tua itu menggambar sebuah pintu di dinding. Ivan mengambil pistol polisi itu, lalu dengan gagah berani melompat ke dalam gerbang. Setelah melakukan perjalanan ke kerajaan Dewa Baishan, dia melihat naga berkepala 3. Hanya saja sekarang garis itu tampak kecil. Ivan mengeluarkan makanan ajaib itu dan melemparkannya ke tubuhnya. Tetapi naga berkepala 3 itu masih menolak untuk tumbuh. Para penjaga mendengar bacaan tersebut dan datang untuk membawa Ivan pergi. Lalu makanan ajaib itu jatuh ke tanah. Akhirnya naga berkepala 3 itu makan dengan bahagia. Suatu hari, bulan dan matahari saling tumpang tindih di Gunung Charevit. Raja memiliki pedang ajaib dan batu ajaib, dan sedang mempersiapkan ritual keabadian. Menurut legenda ketika matahari dan bulan bertepatan, Raja harus meletakkan batu ajaib di atas pedang ajaib dengan tangannya sendiri. Ketika Raja meninggal, dia akan dikurung di batu ajaib, dan akan memiliki hidup yang kekal. Saat itu Ivan masuk dan mengeluarkan pistolnya, lalu menembak ke langit-langit. Tiba-tiba Ratu mendorongnya ke tanah. Namun pistolnya berhasil ditembakkan, dan pelurunya mengenai dada Raja. Raja ditembak jatuh. Saat ini bulan dan matahari benar-benar bertepatan. Raja kembali berdiri. Dia telah mencapai keabadian. Pada titik ini, senjata Ivan tidak lagi efektif melawan Raja. Menunggu momen penting, naga berkepala 3 itu terbang. Dia melebarkan sayapnya dan menyerang Raja. Lalu dia pingsan dan jatuh ke tanah. Setelah berdiri, naga berkepala 3 itu terus menyemburkan api ke arah Raja. Meskipun hal itu tidak akan merugikannya, jadi tidak apa-apa jika menimbulkan sedikit masalah lagi. Ketika semua orang memperhatikan naga berkepala 3, Ivan diam-diam melepas ikatan gadis katak itu. Gadis katak tahu cara untuk menghancurkan batu ajaib itu. Dan caranya adalah dengan menghancurkannya. Sehingga Ivan dapat mengalahkan Raja. Dia menyuruh Ivan untuk menarik perhatian Raja. Dan dia akan mencoba memecahkan batu ajaib itu. Ivan menyuruh Raja untuk meletakkan pedangnya dan bertarung secara adil dengannya. Raja yang tidak ingin kehilangan muka meletakkan pedang ajaibnya untuk melawan Ivan. Begitu gadis katak itu mendapatkan pedangnya, Ratu mengambil pedangnya dan bergegas menyerang. Kemudian kedua wanita itu mulai berkelahi satu sama lain. Setelah beberapa saat, batu ajaib itu terpisah dari pedang ajaib. Tetapi gadis katak itu dikalahkan oleh Ratu, dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu itu. Pada saat ini naga berkepala 3 juga membakar tali Raja Iblis. Ivan bertarung dengan Raja, dan mendengarkan Raja menceritakan kisahnya. Tahun itu dia bersaing memperebutkan tahta. Dia melakukan pertempuran yang menentukan dengan prajurit legendaris. Tetapi ketika prajurit itu gagal, Ratu mengayunkan cambuk ajaib untuk menyerang secara diam-diam, dan mengubah prajurit legendaris itu menjadi patung batu. Hari ini dia sangat bahagia, karena putra pendekar legendaris itu juga terinjak-injak. Saat Raja mengayunkan pedangnya dan hendak membunuh Ivan, Raja Iblis muncul untuk menghentikan Raja. Karena batu ajaib ada di tangannya, keduanya tahu bahwa batu ajaib itu telah pecah. Mereka berdua akan mati, tapi tidak ada yang menyangka kalau Raja Iblis sebenarnya ingin mati bersama Raja. Pada saat kritis, Ratu melemparkan pedangnya ke depan, dan memotong lengan Raja Iblis yang memegang batu ajaib, lalu jatuh tepat di kaki Raja.
Kali ini Ivan diam-diam mengeluarkan jarum tajam dan menusuk kakinya dengan keras. Raja Iblis mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan lengannya, dan melemparkan batu ajaib itu kembali ke arahnya. Kemudian dia menggunakan pedangnya untuk menghancurkan batu ajaib itu. Tubuh Raja mulai menghilang, dan menyatu menjadi ketiadaan. Pada saat ini tubuh Raja Iblis juga secara bertahap menghilang ke udara. Ketika Sang Ratu melihat ini, dia tahu bahwa ini sudah berakhir, dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Pada saat ini semua orang yang membatu dibangkitkan. Kutukan gadis katak juga berhasil dipatahkan. Orang-orang juga hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan.